Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Amin, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau bawa korban syukurku Tuhan di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau Allahku yang layak terima pujian dan sembah. Oh haleluya. Dengan segenap hati kami datang kepada Engkau ya Bapa. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kalau kami Tuhan dalam keadaan baik-baik saja ya Bapa. Saat ini kami boleh melangkah, kami boleh datang, kami boleh duduk Tuhan di dalam hadirat Engkau ya Bapa. Kami bersyukur bahwa setiap kesehatan, bahwa setiap kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan yang kami sudah terima daripada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami boleh menyembah, kami boleh memuji Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap menyembah memuji Engkau pada pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa di atas setiap pujian yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kuasa mujizat-Mu itu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya ya Bapa. Karena kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan Allah yang benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya.
Kau juga Allah yang memberkati Tuhan hamba-Mu yang Kau sudah percayakan dan Kau utus Tuhan ke tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah urapan-Mu yang khusus Tuhan Kau taruh atas hamba-Mu ini. Dan biarlah firman yang disampaikan Tuhan buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Boleh Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami dan menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau beri kekuatan buat setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus ada di sini saat ini ya Bapa. Kami percaya Bapa, ada mukjizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, semua kita sehat, semua kita baik. Saya mau lihat setiap kita yang dalam keadaan baik-baik saja, di dalam penyertaan Tuhan tentunya ya, dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya mau lihat kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tuhan berkuasa, bumi bersuka. Mari kita mau bersuka pada pagi hari ini. bersukacita pada pagi hari ini. Mari apapun keadaanmu, apapun persoalanmu, jangan pernah ragu bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus beri kemenangan buat setiap kita.
saat kita naikkan syukur kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Berkuasa Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja Tuhan Allah kita. Yes, dialah Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kau dahsyat, kau hebat. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Mas, kalau pakai masker kurang keluar ya suaranya. Saya sampai ngap-ngapan rasanya beneran Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Amin. Tetap semangat meskipun pakai masker. Tidak menghalangi kita bersukacita pada pagi hari ini. Tidak menghalangi kuasa Tuhan turun dan ada atas ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita buat pujian. Kau Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memulihkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Allah yang sanggup membangkitkan Tuhan. Yes, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sukacita? Amin. Amin. Ada kemenangan? Amin. Yes, haleluya. Kalau Bapak Ibu yang pada pagi hari ini datang, sudah merasakan sukacita, kemenangan, kelepasan, pemulihan. Saya mau lihat sorak-sorai Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sudah lama sekali, hampir 2 tahun, kita merindukan untuk kita datang beribadah seperti ini. Benar? Benar? Semua kita pasti rindu kepada Tuhan. Hampir 2 tahun kita di rumah, kita diisolasi. Tapi saat ini dengan kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa dengan teman kita seiman. Boleh dalam keadaan yang baik, yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau berteriak, Tuhanku dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Amin. 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 Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh ada dan tetap ada sampai saat ini, itu semuanya hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kita. Kalau keluarga kita, anak, suami, istri, mama, papa, mertua, atau semuanya keluarga besar kita, saudara kita, teman kita dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan, itu semuanya hanya karena kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bilang, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan ada dan menyertai setiap kehidupanmu. Tuhan terlalu setia memberkati setiap kehidupanmu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupanmu, jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, hanyalah waktu Tuhan, waktu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Dan apapun yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita, hanya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Amin. Pujilah nama Kau Tuhan untuk selamanya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu
bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya waktu-Mu lah Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya persilahkan kepada hamba-Nya. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau tidak pernah terlambat. Kau tahu waktu yang tepat untuk menolong kami dan memberkati kami. Kami bersyukur hari ini kami ada karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan, penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kami mau mendengar nasihat Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh, dan kami tahu di situ Tuhan sudah siapkan kami berkat. Di situ Tuhan sudah siapkan kami kekuatan untuk kami dapat melewati hari-hari kami dalam rancangan Allah, sehingga kami dapat meraih janji Allah, yaitu kami punya masa depan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan duduk kembali Saudara ya. Saudaraku, memang seperti song leader katakan, kita sudah cukup lama. Saya juga sudah lama nggak dengar band ya. Biasanya kalau khotbah lewat Zoom, lewat video yang kami rekam, kami shoot di rumah dan banyak hal lagi. Tapi dengar band semangat banget Saudara ya. Sampai song leadernya juga hang. Padahal nggak salah lagunya itu juga gitu ya. Iya, tapi memang itulah kenyataannya. Namun kita bersyukur Bapak Ibu, kita sudah bisa ke gereja. Amin. Namun supaya coronanya nggak merajalela lagi, harus tetap pakai ya, prokesnya tetap jaga, ya. Dan juga doakan pemerintah supaya tetap pemerintah bisa mengendalikan semuanya. Amin. Amin. Ke pasar pakai masker. Amin. Kita harus lakukan itu supaya kita tetap sehat, keluarga tetap sehat. Amin. Baik, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita bagaimana sih kita bisa mengatasi perkataan negatif yang seringkali kita dengar atau juga kita pernah alami. Ya. Ada banyak masalah terjadi dalam hidup kita, tetapi yang sangat menyakitkan hati kita kalau sudah ada masalah dalam hidup kita, kemudian orang ngomongin gak enak gitu loh. Saya seringkali bisa menyebutnya begini, sudah jatuh ketiban tangga digigit monyet. Kan gitu Saudara ya. Itu gak enak banget gitu loh. Kita udah ada masalah, orang datang bukannya kasih kekuatan, malah bikin kita tambah down gitu Saudara. Bikin kita tambah jengkel, bikin kita tambah sakit hati. Nah, itu pun dialami oleh Raja Daud. Satu kali Raja Daud
dia mengalami satu masalah, yaitu anaknya Absalom memberontak terhadap dirinya. Bayangkan, anak memberontak sama bapaknya. Ini kurang ajar banget gitu ya. Dan anaknya ini tentunya saudaraku, anak yang tergolong baik dan hebat. Dia mempunyai reputase untuk jadi seorang tentara yang hebat sehingga dia bisa memiliki prajurit yang banyak dan dia bisa mempengaruhi rakyat di zaman itu, sehingga ada sebagian besar orang-orang yang mulanya mengasihi Daud akhirnya berbalik mengikuti Absalom. Nah, tentunya Absalom akan bertempur melawan bapaknya sendiri untuk merebutkan istana. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu, saudara. Ada juga orang-orang yang sudah mulai meninggalkan Daud mengikuti Absalom. Nah, tapi ada juga yang dicatat oleh firman Allah, Daud mengatakan begini saudaraku, Mazmur 3 ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama ya. Selain kita sudah lama kita nggak nyanyi di gereja, kita juga sudah lama nggak baca Alkitab bareng. Ya, yuk baca Alkitabnya di rumah sendiri-sendiri. Yuk kita baca bareng. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yang siap baca katakan amin. 2, 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada. Jadi ada orang yang bilang untuk Daud tuh nggak ada pertolongan dari Allah. Jadi nggak ada harapan lah, hopeless lah. Udah nggak ada jalan keluar, nggak ada kemenangan, nggak ada, pokoknya sangat terpojok sekali. Pernah nggak saudara alami? Ketika saudara sedang menghadapi masalah usaha, tiba-tiba ada orang bilang begini, tampang lu mah memang nggak bisa berkembang. Tampang lu mah bukan pedagang. Tampang lu mah bikin bangkrut aja. Pernah nggak saudara alami itu? Atau pernah nggak saudara dengar kata-kata itu? Nah, Daud alami itu, saudaraku. Pertanyaannya, mengapa sih orang bisa sekejam itu ngomong hal-hal yang negatif? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudaraku, orang ngomong itu karena ngiri sama kita. Kalau saudara cantik, malah dibilang kamu gembrot jelek banget loh. Padahal saudara cantik, saudara ganteng. Amin. Terkadang orang iri gitu loh, lihat kegantengan Welling begini, kan gitu saudara ya. Tapi setelah dipakai masker, separuh kegantengannya ketutup, kan gitu saudara. Tapi ada orang yang ngomong kayak gitu, saudara. Lu bodoh banget, lu kayak gitu mah nggak bisa sekolah, lu nggak bisa sarjana dan sebagainya. Kenapa iri, saudaraku? Berikutnya juga karena apa? Karena orang itu pengen membuat kita putus asa, melemahkan iman kita, melemahkan tekad kita, kemauan kita, saudaraku. Ada juga orang ngomong perkataan begitu karena orang itu tidak mau melihat kita ini berhasil. Gimana kalau teman baik? Terkadang teman baik juga suka ngomong kayak begitu. Karena apa? Dia sudah melihat bahwa kalau kita ini dibiarkan dengan kata-kata yang baik, maka kita akan menjadi lebih hebat daripada dirinya. Bisa nggak teman baik bisa begitu? Bisa. Ya. Tapi Tuhan mau setiap perkataan yang negatif, baik itu dari orang yang ngiri atau orang yang baik sama kita, siapapun termasuk anak saudara kandung kita, kalau dia ngomong sesuatu yang negatif, yang tidak sesuai firman Allah, dalam nama Yesus ditolak. Amin. Tolak aja. Amin. Ada waktu saya cerita-cerita tentang waktu itu saya masih mau deketin Hana. Ini masih zaman-zaman 23 tahun yang lalu lah. Saya bilang, saya cerita sama teman-teman begini, gue pengen dapetin Hana tuh. Apa yang mereka ngomong? Lu gak ngaca lu kan buta. Mau dapetin Hana. Hana kan jabatannya tinggi di perusahaan. Lu udah buta, lu gak ngaca. Saya tolak saudara, saya bilang begini, karena gue buta, gue gak pernah ngaca. Lo betul kan? Gak ngaca aja udah ganteng, amin. Apalagi ngaca, saudara. Kalau saya dengerin kata-kata itu, saya nggak mungkin dapat Hana. Tapi karena saya nggak ngaca, saya dapetin Hana. Amin. Jadi saudaraku, kita harus tolak setiap kata-kata yang negatif, yang melemahkan iman, yang melemahkan semangat kita, yang melemahkan
segala sesuatu yang bisa membuat kita menjadi rugi, saudaraku. Amin. Daud dia tahu itu. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Bagaimana kita bisa mengatasi perkataan itu? Kita lihat sikapnya Daud, ayat yang keempat. Ya, ayat keempat ini ada 3 poin di situ yang saya dapatkan. Yang pertama, saudaraku, dikatakan di sana, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Lihat, yang pertama Daud sadar dia punya Tuhan. Saudara punya Tuhan? Saudara punya Tuhan? Nah, ini yang harus kita sadari. Orang mau ngomong apa terserah. Karena gue punya Tuhan. Gue percaya Tuhan bisa merubah hidupku. Dan Tuhan sanggup memberkati aku yang percaya dengan amin. Orang boleh berkata engkau tidak bisa berhasil. Kalau Tuhan bisa membuat kita berhasil gimana? Betul nggak? Kita sadar kita punya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Orang boleh bilang Tuhan nggak jawab doamu. Tuhan tidak bisa melakukan mujizat untukmu. Karena engkau orang berdosa. Tuhan tidak bisa memakai engkau sebagai pelayan Tuhan. Ingat, kita ingat apa kata Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dikatakan tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Berarti saudaraku, ingat kita selalu bahwa kita punya Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, ya, kita pasti masuk surga. Yang percaya katakan amin. Tapi selanjutnya kita harus selalu sadar kita punya Tuhan. Nggak punya duit, kita punya Tuhan. Percaya Tuhan pasti berkati kita. Saya melayani Tuhan tahun ini tahun ke-33. Selama puluhan tahun saudaraku saya melayani Tuhan. Nggak pernah saya alami mujizat-mujizat. Memang setiap kali seminar hamba-hamba Tuhan saya suka dengar pendeta-pendeta dari Malaysia, Singapura dan sebagainya cerita bagaimana hidup mereka dapat mujizat. Saudara tahu nggak? Dari tahun 2020 Maret sampai hari ini kan kita kenal yang namanya corona. Ya kan? Corona. Ada satu orang tiba-tiba, ini udah nggak ketemu saya 3 tahunan. Dia tiba-tiba telepon saya. Dia bilang, Pak Weling minta dong nomor rekening Pak Weling. Saya bilang, kenapa Pak? Ini 3 tahun loh ya, nggak ketemu. Saya bilang, kenapa? Untuk apa? Saya bilang gitu. Dia bilang, sementara saya berdoa, Tuhan tunjukkan wajah Pak Weling. Dan Tuhan bilang, berkati dia. Saudara tahu? Akhirnya dia transfer uang ke kami. Nggak banyak sih, tapi ya lumayan buat beli kerupuk bisa. Amin. Jadi saudaraku lihat, pagi-pagi ada yang telepon, dia bilang kami kirim bakmi ayam. Ada yang siang-siang telepon, kirim ayam goreng. Saya terus terang belum pernah alami ini, saudara. Kurang lebih 30 tahun saya di ladang Tuhan, saya nggak pernah alami mujizat sehebat ini. Tapi saat ada corona, saya melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara hidup kami. Seperti Elia dipelihara oleh Allah melalui burung gagak. Saya bersyukur saya punya Tuhan. Bersyukurlah saudara punya Tuhan. Amin. Orang boleh ngomong apa terserah, tapi Tuhan ngomong yang baik untuk kita. Amin. Orang boleh ngomong kita gagal, Tuhan bilang kamu tidak gagal. Orang boleh berkata engkau tidak diberkati, tapi tangan Tuhan tetap berkati kita. Amin. Orang boleh ngomong, tapi yang kita harus percaya apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan tentang diri kita? Bagi dia tidak ada yang mustahil. Ya kita percaya aja. Amin. Tuhan sanggup memberkati kita, percaya saja. Orang mau ngomong apa terserah. Ya kan? Ya dia punya mulut sih. Jadi dia mau ngomong apa terserah dia. Tapi kita tidak perlu mendengarkan apalagi menyimpan di dalam hati kita. Dengar apa kata Tuhan dan renungkan siang dan malam. Maksudnya apa? Ingat terus apa kata Tuhan sehingga hidup kita pasti berhasil. Yang mau katakan amin? Yang kedua saudaraku, Tuhan itu tidak meninggalkan kita dalam perjuangan hidup. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang keempat, di sana saya ulangi lagi ya. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saudara tahu perisai itu alat pelindung. Alat perang. Ya. Zaman dulu itu perisai
itu sebagai alat perang, ya. Kalau sekarang namanya tameng. Jadi perisai itu ya sebagai alat untuk melindungi kita dari serangan panah atau pedang atau yang tombak dan sebagainya. Nanti soal perisai tanyalah sama Ibu Pendeta Milka, dia lebih tahu perisai, ya men? Karena dia ahli dalam bahasa Ibrani dan Yunani, ya kan? Kalau saya hanya bisa bahasa cinta dan bahasa roh. Ya, sama kayak ibu-ibu juga, bisanya bahasa cinta dan bahasa roh, makanya suami lengket. Amin. Bapak-bapak di sini juga bisa bahasa cinta dan bahasa roh. Nah, jadi saudaraku, perisai ini adalah saat kita berjuang, saat kita melakukan peperangan, perisai itu sangat penting. Nah, ayat ini memberitahu pada kita bahwa Tuhan itu dia tidak pernah meninggalkan kita dalam perjuangan hidup kita. Seperti perisai yang melindungi seorang prajurit dalam berperang. Seperti perisai yang melindungi sampai matinya prajurit dalam berperang. Demikianlah Allah tidak meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi prajurit itu kalau berperang, dia tetap pegang perisai itu sampai dia mati, saudaraku. Kayaknya telepon dari Daud tuh. Iya kan? Iya, dari Raja Daud. Iya, betul ya? Oh, betul kan? Iya. Guys, mantap. Jadi saudaraku, perisai itu dipegang oleh seorang prajurit sampai dia mati. Daud menjadikan Allah sebagai seorang pribadi yang melindungi, yang tidak meninggalkan anak-anaknya sampai akhir hidup kita. Bahkan saat kita mungkin badan kita ditaruh di Tegal Alur atau di Pondok Rangon, terserah. Cuman jangan jauh-jauh, kasihan Tante Milka, ya kan? Lihat teman kiri kananmu, lototin dia, bilang lu kalau dikubur jangan jauh-jauh, amin. Kasihan Tante Milka, ya kan? Yang dekat-dekat aja lah, Tegal Alur gitu ya, Pondok Rangon. Nah, jadi saudaraku, ketika kita masih hidup, maka Tuhan tidak meninggalkan kita seperti perisai tidak meninggalkan prajuritnya sampai prajurit itu mati atau hidup. Perisai itu akan terus ada bersama dengan orang itu. Nah, Daud dia berkata, gambaran yang seperti itulah Allah yang memberkati hidup kita. Jadi kalau saudara-saudara kandung bisa tinggalkan kita, teman-teman baik bisa tinggalkan kita, orang-orang di sekeliling kita bisa tinggalkan kita, tetaplah percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku, hari ini saudara jangan terusik, terpengaruh dengan kata-kata yang negatif, yang jelek, yang menghina kita. Jangan sampai saudara merasa sedih, jangan saudara merasa berduka, jangan saudara merasa terhina, jangan saudara merasa akhirnya saudara mundur imanmu atau lemah kekuatanmu untuk menghadapi kehidupan ini. Tetaplah bersama Tuhan. Kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, bukankah Dia sang pencipta langit bumi dan isinya? Kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, bukankah Allah itu sang pembuat mujizat? Nah, ketika sang pencipta, sang pembuat mujizat menyertai kita, tidak meninggalkan kita, bukankah kita jalan dengan aman? Amin. Amin. Saya pernah jalan sama orang yang gemuk. Senang juga saudara. Ini di masa sebelum corona. Orang gemuk kalau ngajak makan, saudaraku ya, itu bisa pesan makanannya sampai 7 macam. Pesan mie, capcay, puyung hai. Saya sampai sama Hana bilang, jangan banyak-banyak om, jangan banyak-banyak pak. Tenang aja. Tong sampahnya saya gede katanya gitu. Saya sama Hana tuh cuman kasihan kalau udah ditraktir makanannya sisa gitu loh. Tapi kalau makanannya habis kita senang gitu kan. Banyak kali kami hanya usul, udah 2 macam sayur aja, 3 macam sayur. Nanti kalau sisanya kurang baru kita tambah. Dia enggak loh, bisa 5-7 macam. Udah kayak orang kawin gitu saudara. Ya kan? Tapi kalau jalan sama orang yang kurus, lihat teman kiri kananmu yang rada kurus. Ya, kadang-kala saya sama Hana bilang, udahlah Pak,
3 macam aja deh, takutnya nggak habis. Oh iya, 3 macam aja ya Pak Weling, supaya habis ya. Iya, langsung 3 macam. Nah, saya cerita ini untuk nunjukin apa? Kalau kita jalan sama orang gemuk, kita bisa kenyang. Tapi sama kurus, saudara menilai sendiri. Kalau kita hidup berjalan dengan Allah yang adalah sumber kehidupan, kita tidak pernah kelaparan. Amin. Kita tidak pernah kekurangan, kata Daud. Amin. Jadi kalau Allah tidak meninggalkan kita, jangan kita tinggalkan Allah. Kalau Allah tidak meninggalkan kita, jangan dengarkan apa kata orang terhadap diri kita. Tetap Allah yang peduli, tetap Allah yang sanggup memberkati hidup kita. Amin. Yang terakhir, saudaraku. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mengatasi perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat dalam hidup kita. Yang pertama, saudaraku, ingat kita masih punya Tuhan. Mari ucapkan dengan saya masih punya Tuhan. Saya mau mendengarkan perkataan Tuhan daripada manusia. Amin. Yang kedua, saudaraku, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. 2, 3. Dalam perjuangan hidup saya. Amin. Jadi ingat, saudaraku, dalam hidup ini tentunya kita lewati dengan perjuangan dan Tuhan ada di situ. Dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada di situ. Amin. Ingat itu. Jangan saudara tinggalkan Tuhan dalam situasi apapun juga, sebab Dialah Allah yang sangat setia dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, kalau saudara lihat di dalam ayat yang keempat ini kembali ya, saya akan baca di situ. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Maksudnya apa, saudaraku? Maksudnya bahwa Tuhan memberikan kembali satu janji bahwa Daud akan tetap jadi raja. Sekalipun Daud harga dirinya sudah diinjak-injak, harga dirinya sudah dihina, dia dikatakan begini, begitu, tetap yang memegang kehidupan, yang memegang jabatan, yang memegang berkat adalah Tuhan. Jadi Daud berkata, Tuhanlah yang mengangkat kepalaku. Dengan kata lain apa? Dia tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kedudukannya. Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupannya. Dan Tuhan sanggup untuk membuat Daud dan menang. Ini yang harus ada, saudara. Saya senang dengan pernyataan dari Daud di dalam ayat yang ke-9. Mazmur yang ketiga ayat 9. Ya, yuk kita lihat sama-sama. Mazmur 3 ayat 9. 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Mu-nya ini besar hurufnya. Berarti berkat Allah atas umat Allah. Ada berkat di atas hidup saudara. Datangnya pertolongan itu datang hanya dari Tuhan. Bukan dari manusia. Bukan dari jabatan. Bukan dari harta. Yang bisa memulihkan hidup kita. Bukan karena jabatan kita. Bukan karena harta kita. Tapi karena Tuhan. Dan Tuhan siap memberkati hidup kita. Berkat Tuhan atas umatnya, atas hidup saudara, atas rumah tangga saudara, atas keluarga saudara, atas usaha saudara, dan atas kehidupan kita semua yang percaya. Amin. Jadi saudaraku, ingat ini. Berkat kita bukan tergantung dari orang lain. Pak, saya kalau dagang gimana Pak? Bukankah berkat itu datang dari pembeli? Betul. Pembeli beli barang dagangan saudara. Tapi kalau hati pembeli itu nggak digerakkan Tuhan untuk belanja sama saudara, nggak mungkin pembeli itu datang ke toko saudara. Amin. Tuhan yang gerakkan, saudara. Tuhan yang gerakkan. Ada satu tempat, saudaraku, di mana ada satu toko, lain toko sepi sekali, toko dia rame banget. Selidik punya selidik, dia anak Tuhan, saudara. Tapi orang sudah mulai ngecapnya gini, oh dia pakai dukun,
Oh, dia pakai guna-guna. Dia pergi ke gunung ini, gunung itu. Ya kan? Tapi tante ini nggak peduli. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Hari Minggu dia tutup tokonya. Dia buka Senin sampai Sabtu, hari Minggu untuk Tuhan. Senin sampai Sabtu tokonya ramai sekali. Kenapa? Yang mendatangkan pembeli adalah Tuhan. Amin. Yang datang memberkati adalah Tuhan. Jadi ini yang harus kita patok, saudara. Jangan mentang-mentang, kalau gue pakai baju merah kayaknya rame banget di toko hari ini. Akhirnya beli baju merah selosin. Tiap hari baju merah mulu, baju merah mulu. Nah kalau sekarang pertanyaannya gini, pas saudara lupa gosok gigi, toko saudara rame. Apa saudara kemudian bilang, gara-gara gue gak gosok gigi, ini rame nih toko gue nih. Jadi saudara tiap hari gak gosok gigi supaya rame. Gak bisa saudaraku. Yang datangkan rezeki, datangkan berkat, datangkan segala kekayaan itu datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini, apapun kata orang tentang hidupmu, tentang keluargamu, tentang bisnismu, kau tolak dalam nama Yesus. Kalau dia positif, simpan di hatimu. Kalau dia negatif, buang. Ingat apa kata Tuhan. Ingat kita masih punya Tuhan yang sanggup berkati. Ingat kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita dalam perjuangan hidup kita. Dan ingat kita punya Tuhan yang selalu dapat memberkati kita. Sehingga kepala kita terangkat dan kita tahu semua berkat datang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami. Sementara saudara tutup mata, tundukkan kepala. Saya mau tanya, ada seberapa banyak di antara saudara hari ini yang mau berkata, Tuhan, aku seringkali dihina Tuhan. Aku seringkali diejek. Aku miskin atau aku adalah orang yang tidak berhasil. Aku rasanya malu Tuhan. Kalau engkau adalah orangnya, kau boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Taruh tangan kananmu di dada, bilang Tuhan, aku orangnya seringkali dihina. Kadangkala bukan hanya tetangga rumah yang hina aku. Saudara kandungku seringkali juga menghina aku. Aku seringkali dilemahkan sehingga aku takut untuk melakukan usaha ini, usaha itu. Kalau engkau adalah orangnya, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, akulah orangnya Tuhan. Atau saudara merasa hidupmu selalu ditekan oleh kata-kata yang negatif. Kau bodoh, kau nggak sekolah, kau bisa apa? Kau tidak bisa berhasil, kau rusak, kau berdosa dan sebagainya. Sehingga engkau takut untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Kalau engkau adalah orangnya, taruh tangan kananmu di dada. Dan kalau engkau mau berkata, Tuhan, aku mau bangkit. Aku mau bangkit Tuhan. Kau boleh taruh tangan kirimu di dada. Aku mau buang kata-kata itu dari hatiku. Aku tidak lagi mau sakit hati. Aku tidak lagi mau simpan kata-kata yang jelek itu di hatiku dan pikiranku. Aku hanya mau taruh kata-kata Tuhan di hatiku. Kalau engkau adalah orangnya, taruh tangan kirimu di dada. Bapa kami dalam sorga, kami orang-orang yang perlu engkau hari ini. Kau tahu seberapa banyak anak-anakmu yang mungkin menaruh tangan di dada atau tidak taruh tangan di dada, tapi mereka sadar ada banyak kata-kata negatif yang mereka sudah dengar dan masuk dalam pikiran dan hatinya. Kau akan tolong, kau angkat Tuhan, kau bersihkan dari hati mereka, dan kau taruh kasih-Mu untuk mereka bisa mengampuni orang-orang yang telah menghina, merendahkan harga diri mereka, menjelek-jelekan mereka, bahkan mengata-ngatain mereka bahwa mereka adalah orang yang tidak berhasil. Beri kasih-Mu di hati anak-anak-Mu supaya bisa mengampuni orang itu dan berdoa untuk berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Sementara saudara tutup kepala, tutup matamu, pertanyaan berikutnya. Ada seberapa banyak di antara saudara yang suka ngomong yang jelek kepada anak saudara?
yang sering menabur kata-kata yang menghina, mengejek, merendahkan. Katain anakmu bodoh lah, anak setan lah. Dan banyak lagi kata-kata yang dalam emosimu saudara gak bisa kendalikan itu. Kalau engkau mau berubah, kau bilang pada Tuhan, Tuhan aku mau berubah. Aku mau berubah, aku tidak mau keluarkan kata-kata lagi yang negatif terhadap anakku, terhadap mantuku, terhadap cucuku. Aku mau berubah Tuhan. Aku juga tidak mau keluarkan kata-kata yang negatif terhadap suamiku, terhadap istriku. Bapa dalam sorga, engkau lihat hati anak-anakmu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kau cabut perkataan-perkataan negatif yang sering kali mereka tabur terhadap anak mereka, mantu mereka, cucu mereka, suami mereka atau istri mereka, atau orang tua mereka. Oh cabut Tuhan. Sehingga kata-kata yang mereka keluarkan dari mulut mereka adalah kata-kata berkat. Terima kasih Tuhan. Kata-kata yang menguatkan, menghiburkan, membangun, yang memberkati. Sehingga kehadiran mereka sangat mendatangkan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Bapak Ibu diberkati. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Welling yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Ibu Hana yang selalu setia mendampingi Bapak Welling serta Alfian yang ganteng. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu diberkati ya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang memberkati kita. Apa yang boleh kita omong, apa yang gak boleh kita omong, kita mau belajar bersama-sama ya. Selalu mengeluarkan kata-kata yang positif. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita saatnya mau berikan persembahan buat Tuhan. Saya minta Bu Iing doa persembahan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu menghadap hadirat yang kudus Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang Kau berikan pada kami Bapa. Berkat kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam Engkau, melekat kepada Engkau Tuhan. Bersyukur senantiasa buat segala apa yang Kau lakukan pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya Bapa. Kalau sebentar kami mau memberi Tuhan untuk pekerjaan tempat ini, biar kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Karena apa yang kami miliki itu berasal dari Engkau Tuhan. Kau yang memberikan kami hikmat, kekuatan untuk dapat kami melakukan segala aktivitas kami. Dan biar kami memberi Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Bapa. Ajar kami taat dan setia kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu setia dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Oh
terima kasih kepada persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan duduk. Saat ini kita mau mendengarkan pemberitaan warta. Saya minta Saudari Yanti Siregar untuk memberitakan pemberitaan warta dan tutup kita di dalam doa dan disambung doa berkat oleh Ibu Gembala kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Kita yakin dan percaya firman Tuhan setiap hari, setiap detik yang kita dengar maupun kita baca pasti akan membawa berkat bagi kita. Terlebih khusus hari ini kita dikuatkan. Amin. Saya mendengar firman Tuhan hari ini sedikit menyambungkan karena waktu itu saya terlambat masuk di Zoom KW ya, kalau nggak salah. Saya sedikit mendengar khotbah hari ini hampir sama di khotbah KW, betul ya Ibu ya? Gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau KW dapat berkatnya luar biasa. Udah dengar di hari Rabu diteguhkan lagi hari ini, gitu ya. Puji nama Tuhan, belajar untuk tidak mengaminkan kata-kata negatif dari orang-orang di sekitar kita, tetapi kita mau percaya dan mengaminkan apa kata Tuhan tentang kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman info sepekan daripada gereja kita hari ini. Sekolah minggu pagi ini jam 10.30 WIB tetap masih dilakukan melalui Zoom, meskipun anak-anak sudah rindu ya datang ke dalam rumah Tuhan sama seperti Bapak Ibu, tetapi untuk saat ini belum bisa kami putuskan, jadi masih tetap pakai Zoom. Mari anak-anaknya, cucu-cucunya diingatkan untuk ikut dan bergabung di dalam ibadah sekolah minggu. Doa bersama masih tetap dilakukan melalui Zoom setiap hari Senin jam 7 malam. Mari Bapak Ibu, seperti Ibrani 10 ayat 25 mengatakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan. Jadi setiap Senin gereja kita tetap mengadakan doa melalui Zoom. Kaum wanita diadakan di hari Rabu pertama 3 dan 5 jam 7 melalui Zoom juga. Ini luar biasa semangat ibu-ibu ya, ikut jawab kuis ya, firman Tuhannya ya, belajar semuanya di KW gitu, nggak ada yang malu-malu. Dan KKA juga akan diadakan di dalam minggu-minggu depan, dikoordinir oleh PKS masing-masing melalui Zoom. Dan Bapak Ibu, jika ada yang belum bergabung di dalam kelompok keluarga Allah ini, mari hubungi koordinator daripada KKA yaitu Ibu Yantiko ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin hari ini belum membawa persembahan bahkan perpuluhan buat Tuhan, bisa dikirim melalui rekening gereja kita, ditransfer di BCA 58901347701 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Dan berikutnya info yang sangat penting ya, wah Natal sudah mulai ya. Saya dengar-dengar kemarin sudah ada musik-musik Natal Bapak Ibu. Jadi mari kita menyambut Natal. Tahun lalu kayaknya hening sekali. Tahun ini mari kita mulai membangkitkan iman kita, merayakan bahwa ada pribadi yang lahir ya untuk kita Bapak Ibu. Nah, Natal gereja kita akan dirayakan di tanggal 19 Desember 2021. Kapasitas hanya 100 orang. Jangan kemana-mana. Kalau tahun lalu ya kita bisa diem aja di rumah. Sekarang kita mau datang ke rumah Tuhan. 100 orang ya. Temanya Ebenezer dan Immanuel. Ketua Panitia Natal 2021 pada 7 November 2021 ditetapkan yang dipilih adalah ketuanya Ibu Yayang dan wakil Ibu Suryani. Wah, wanita-wanita yang luar biasa. Berdampingan lagi duduknya Bapak Ibu. Bisa depan belakang ya. Sukseskan acara Natal kita dengan cara dukung dalam doa. Ini paling penting, makanya dibikin di poin pertama Bapak Ibu. Tanpa doa Natal kita nggak akan bisa berlangsung ya. Doa sangat penting. Yang kedua ada amplop Natal yang bisa kita isi di bawah disediakan. Dan basar di lantai 1 juga untuk Natal. Setiap minggunya diadakan. Saya lihat tadi macam-macam ya. Saya nggak bisa sebut satu-satu. Pokoknya macam-macam banyak gitu. Nah semuanya itu untuk pemasukan dana Natal kita. Anggaran di dalam acara Natal ini tahun ini ditetapkan 15 juta. Kecil? Kecil ya. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini kecil buat Tuhan nih ya.
Kalau bisa plusnya berapa ya, tergantung kitanya. Mau nggak kita nih menggerakkan hati kita dan mengulurkan tangan kita yang Tuhan sudah bilang kasih gitu ya, beri masukan gitu ya. Ya, Ibu. Wah, ternyata belum di update ya, Bu ya. Nah, berarti pemasukannya ada 2 juta lebih ya, Ibu ya. Nah, ada Bapak Ibu di sini pemasukan yang sudah diterima 2 juta lebih ya. Nanti bisa diiniin lagi, lihat lagi di info gereja, di WhatsApp gereja kita ya. Dan Bapak Ibu, saudara sekalian, Natal bisa terlaksana, bisa terwujud lewat doa kita yang pertama dan dari kita untuk kita. Amin. Mari kita sama-sama Bapak Ibu merayakan, menyambut hari Natal ini, karena Natal ini bukan hanya untuk panitia atau buat pengerja-pengerja, bukan, tetapi kita mau bersama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan. Ya, Natal menjadi satu kemenangan buat kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdiri bersama-sama dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti worship leader akan menaikkan satu pujian buat kita semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Benar Tuhan, kami hari ini menaikkan ucapan terima kasih kami buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sekali-kali pun Tuhan. Kami mengimani, kami mempercayakan firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur sebagai sidang jemaat Tuhan. Tuhan izinkan, Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami tidak ada di tempat lain, tetapi kami ada di dalam rumah Tuhan. Satu kemurahan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. 1 minggu sudah kami lalui dengan kesibukan kami, tapi hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan bagi kami. Hingga saat ini kami ada di dalam rumah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena semua anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, untuk kami tidak mendengar kata-kata negatif dari sekeliling kami. Tidak kami Tuhan membuat iman kami turun, bahkan membuat iman kami down Tuhan. Karena kami mendengarkan kata-kata negatif dari orang-orang yang tidak membuat kami bangkit di dalam Engkau. Tetapi biarlah Tuhan kami kembali kepada kasih mula-mula kami. Kami kembali Tuhan kepada cinta mula-mula kami kepada Engkau. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap fokus kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberi berkat bagi kami. Yang memberikan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Welling Tuhan. Tuhan Kau memberkati pelayanan hamba-Mu ini.
Pakai beliau lebih dahsyat dan luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat mujizat-Mu yang Kau lakukan dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan kami berdoa buat Ibu Hana. Tuhan Kau memberkati juga Tuhan dalam pelayanan mereka. Biarlah keluarga ini boleh menjadi berkat. Anak mereka Alfian, Tuhan Kau tolong. Dan dimanapun mereka berada Tuhan, perlindungan Allah senantiasa ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak, tutupan darah Yesus ada bersama dengan keluarga daripada Bapak Pendeta Welling Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat Allah tercurah dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga pada malam hari ini Tuhan memohon kepada Engkau ya Allah yang memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan daripada keluarga Ibu Yuni, Ibu Nomi, beserta keluarga besar mereka yang saat ini berduka. Karena Tuhan memanggil orang yang mereka kasihi Tuhan. Tuhan kami percaya Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi mereka. Engkau ganti duka menjadi sukacita ya Tuhan. Karena satu kali nanti pengharapan kami akan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, yang sudah mendahului kami, meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, penghiburan itu ada saat ini. Engkau yang menghibur keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami yakin percaya. Bagi keluarga yang belum percaya kepada Engkau, saat-saat inilah saat terindah Engkau menunjukkan kasih dan kemurahan-Mu bagi mereka. Sehingga mereka boleh melihat Tuhan, ketika anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau mengalami kedukaan, mereka tidak berlarut-larut karena mereka memiliki pengharapan kepada Engkau. Kami berdoa dan kami percaya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, dengan waktunya Tuhan, mereka bisa percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Anak-anak yang ditinggal oleh ibu yang tercinta, Tuhan Engkau yang pelihara anak-anak ini. Dan biarlah Tuhan kekuatan, damai sejahtera Tuhan ada memenuhi kehidupan mereka. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat sidang jemaat-Mu yang hari ini sudah hadir. Tuhan Kau berkati mereka. Dengan segala persoalan, permasalahan mereka, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sukacita hari ini ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka dikuatkan dan tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan dalam mereka mengikut Engkau. 1 minggu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang membentengi kehidupan kami, yang menjagai kehidupan kami, yang menolong kehidupan kami, bahkan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, apa yang diusahakan oleh jemaat Tuhan, apa yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, yang diadakan melalui Zoom. Baik sekolah minggu, baik doa bersama Tuhan di hari Senin, baik juga komunitas Tuhan, KKA, Tuhan Engkau tolong semuanya. Biarlah Tuhan hadirat-Mu, Tuhan turun dalam ibadah kami, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya, lewat ibadah Zoom ini Tuhan, hadirat Tuhan nyata, bahkan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang mungkin mereka Tuhan tidak bisa datang ke gereja, tetapi mereka dengan ibadah Zoom ini mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, buat Natal kami di tanggal 19 Desember. Kami mendengar ada isu-isu akan ada penutupan daripada level 3 Tuhan di bangsa kami. Tuhan kami berdoa, biarlah kehendak dan rencana-Mu yang terjadi. Engkau tahu kerinduan sidang jemaat-Mu GSJ Batu Tulis Raja Wali. Ingin kami Tuhan, rindu kami merayakan Natal bersama-sama di tanggal 19 Desember. Tuhan, biarlah kerinduan kami boleh Engkau wujudkan. Kami boleh beribadah merayakan Natal bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan datangnya daripada Tuhan, orang-orang kuat ingin menghancurkan rencana ini. Bahkan Natal ini kami mau tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu dan Tuhan sendiri akan mengambil alih acara ini Tuhan. Engkau urapi setiap kepanitiaan Tuhan, baik ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota yang terlibat, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipilih. Kami percaya urapan Allah mulai hari ini memenuhi kehidupan mereka dan memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan.
yang mengambil bagian di dalam pengumpulan dana. Tuhan, Engkau memberkati. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. 15 juta yang dibutuhkan untuk Natal, Tuhan, Engkau akan sediakan, bahkan berlebih. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu Engkau akan berikan bagi kami, sehingga kami boleh memberikannya yang terbaik buat Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga yang akan menyampaikan firman Tuhan di acara Natal kami nanti, Ibu Gembala Sidang kami Pendeta Milka Ramli. Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada hamba-Mu, berikan urapan Allah secara spesial baginya ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, Kau kami percaya memberkati dan mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Tanpa Engkau hadir di ibadah kami, maka ibadah kami akan kosong. Hari ini kami merasakan hadirat-Mu. Kami akan pulang bersama-sama dengan satu kemenangan dan bersorak-sorak Tuhan. Dan membawa sukacita ini di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga orang-orang yang kami jumpai sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami, akan melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil pelayanan hari ini. Tak ada satu di antara mereka pun yang Tuhan lewatkan. Berkat Allah, urapan Allah bersama dengan setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan kami percaya tutupan darah Yesus ada bersama dengan kami. Yang berkendaraan Tuhan jagai, yang berjalan kaki Tuhan jagai juga Tuhan. Jauhkan kami dari kecelakaan, jauhkan kami dari mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah darah Yesus yang menjaga kami. Dan biarlah Tuhan perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita. Nanti Ibu Gembala Sidang yang akan menaikkan doa berkat buat kita semuanya. Tuhan Allah memberikan kepada kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita bisa memberi semangat baru kepada orang-orang yang memerlukan semangat baru, yang letih lesu. Setiap pagi Tuhan mempertajam telinga kita untuk mendengar seorang murid yang akan selalu mendengarkan suara, bukan suara sumbang dan negatif, tapi seorang yang akan mendengar suara gurunya. Kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur. Jemaat, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin.